tadi itu pas Bu Pri nutup bengkel, Bu Pri itu kok sempat lihat di dalam mobil itu kok kayak ada cewek ya duduk di bangku tengah. Terus dia ini kemudian nunjuk-nunjuk ke arah mobil sambil dia ini teriak-teriak, jangan masuk, dilarang masuk, siapapun tidak boleh masuk ke rumah itu. Ketika Edi ini melangkahkan kaki, Edi memang di situ sudah mulai mendengar memang ada suara tangisan perempuan dan itu suaranya berasal dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Edi yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Edi. Edi ini asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan di kesempatan kali ini Edi ingin membagikan pengalaman mistis yang pernah dia alami dan juga teman-temannya alami ketika mereka liburan ke Jogja. Jadi Edi ini dari tahun 2010 dia kerja di sebuah perusahaan peralatan perkantoran. Di perusahaannya itu dia menjadi seorang sales dan juga bagian penagihan. Dan karena ini bukan perusahaan besar, jadi karyawan di sana itu nggak begitu banyak. Kantor mereka pun juga nggak terlalu besar. Dan pada saat itu mereka menempati sebuah ruko yang dijadikan kantor. Nah, bosnya Edi ini adalah orang Palembang. Mereka adalah suami istri. Tapi bosnya Edi tinggalnya di Jakarta dan jarang sekali ke kantor yang ada di Sidoarjo. Semuanya pada waktu itu dipercayakan pada salah satu karyawan kepercayaan beliau, yaitu namanya Mbak Ana. Mbak Ana sendiri ini sudah lama sekali kerja di perusahaan tersebut, terhitung sudah sejak tahun 2006 awal. Dan sampai tahun itu beliau masih kerja di sana. Jadi untuk semua urusan kantor, urusan karyawan, dan urusan yang lain ini dipercayakan ke Mbak Ana. Nah, di tempat Edi bekerja itu ada beberapa karyawan yang lain. Ada seorang sopir, seorang pegawai gudang, dan juga 3 sales termasuk Edi. Dan sejak masuk di tahun 2010 itu, 2 tahun kemudian, Edi ini sudah mulai bisa menikmati ritme kerja di perusahaan tersebut. Teman-teman sesama sales juga dikenal baik oleh Edi. Ada yang satu itu namanya Enda. Enda ini cowok, dan sales satunya lagi namanya Muat. Muat juga seorang laki-laki. Jadi Muat, Edi, dan Enda ini sering banget nongkrong bareng. Dan setiap mereka nongkrong, mereka biasanya selalu membawa istri mereka masing-masing. Jadi dari situlah mereka semua makin akrab, begitupun juga dengan istri-istri mereka. Nah, suatu ketika di tahun 2016, mereka ini punya rencana, mereka mau berkunjung ke Jogja. Kebetulan perusahaan waktu itu diliburkan karena sang owner ini mau berangkat naik haji. Jadi pada saat itu karyawan diberi jatah libur sekitar 5 hari. Karena dari Jakarta itu untuk sementara ini men-stop orderan. Nah, akhirnya Edi, Muat, dan Enda ini berencana liburan ke Jogja. Kebetulan juga Enda punya saudara di Jogja. Jadi di situ ada rumah yang bisa mereka tempati selama mereka ada di Jogja. Nah, langkah pertama mereka berencana untuk pinjam mobil kantor untuk sebagai transportasi mereka menuju ke Jogja. Dan alhamdulillah Mbak Ana ini sudah menyampaikan hal itu ke pimpinan dan pimpinan juga membolehkan mobil kantor digunakan oleh mereka.
Nah, pikir Edi dan teman-teman, mungkin si bos membolehkan hal itu karena Edi, Muad, dan juga Enda ini adalah sales andalan di perusahaan tersebut. Jadi bos itu memang memudahkan untuk urusan yang seperti ini. Dan selanjutnya mereka akhirnya menjadwalkan hari keberangkatan. Karena mereka waktu itu liburnya ini 5 hari, mereka akan liburan ke Jogja itu sekitar 3 hari. Sisanya untuk mereka istirahat sepulangnya dari Jogja. Nah, mereka akhirnya sepakat berangkat hari Rabu malam sekitar jam 10. Harapannya supaya bisa sampai Jogja pagi hari dan langsung jalan-jalan di sekitaran Jogja. Di hari Rabu siang, Edi mulai ambil mobil di kantor, terus kemudian dibawa pulang oleh Edi. Nah, di sini Edi ini sudah mulai merasa ada yang aneh. Jadi dalam perjalanan dari kantor menuju ke rumahnya itu, di dalam mobil ini ada aroma semacam bau bunga melati. Dan itu baunya menyengat banget. Jadi Edi merasa ya kayak aneh aja, padahal hampir setiap hari Edi dan teman-teman pakai mobil ini. Dan setiap harinya itu nggak ada bau-bauan semacam itu. Jadi hal itu dirasa aneh banget oleh Edi. Lama-lama belum juga sampai rumah, bau melati ini semakin menyengat. Sampai-sampai akhirnya Edi ini buka semua kaca jendela supaya bau ini ke bawah angin. Dan sampainya di rumah, dia parkirkan mobilnya itu di depan gang. Karena rumah Edi ini harus masuk gang dan mobil nggak mungkin bisa masuk. Jadi waktu itu mobil ini diparkir persis di samping bengkel motor. Dan kebetulan yang punya bengkel motor ini adalah tetangganya Edi. Ketika Edi pas baru turun dari mobil, dia sudah sampaikan ke pemilik bengkel, Edi nitip mobil di situ. Nanti sekitar jam 7 malam mobil ini akan diambil. Nah, nama pemilik bengkel ini adalah Bu Prihatin. Di situ Bu Prihatin mempekerjakan beberapa mekanik-mekanik. Edi juga mengenal para mekanik di bengkel itu. Jadi di sini Edi langsung menemui Bu Prihatin di bengkel. Dia bilang ke Bu Prihatin, "Bu, nitip parkir mobil di situ ya Bu, nanti malam saya mau ambil, soalnya nanti saya mau keluar kota." Terus Bu Prihatin bilang, "Oh iya Ed, jangan lupa dikunci Ed." "Oh iya Bu Pri, makasih Bu Pri." Nah setelah itu Edi masuk ke gang rumahnya. Di rumah itu dia masih harus mempersiapkan barang yang mereka bawa. Jadi Edi dan teman-teman ini berangkat bersama para istri mereka. Yang waktu itu membawa anak, ini cuma Enda, karena di rumah Enda nggak ada yang bisa menjaga anak-anaknya. Tapi untuk Edi dan Muad, anak-anak mereka ini sudah dititipkan ke para orang tuanya dan juga ke mertuanya di rumah. Dan singkatnya, sekitar jam 7 malam, mereka semua sudah rame di grup. Mereka sampaikan di situ kalau mereka semua sudah siap. Jadi yang pertama dijemput Edi ini adalah Muad dan istrinya, terus kemudian mereka akan menjemput Enda dan istrinya. Nah, malam itu Edi ini agak terlambat berangkatnya. Seharusnya dia berangkat atau keluar dari rumah ini jam 7 malam tepat. Tapi karena ada beberapa hal yang harus dibereskan di rumah, jadi agak molor. Nah, sekitar jam setengah 8-an malam, Bu Pri, pemilik bengkel depan itu, datang ke rumah Edi. Bu Pri ini setiap kali pulang dari bengkel, memang rutenya selalu lewat rumah Edi. Waktu itu Bu Pri mampir ke rumah Edi, dia langsung bilang ke Edi, "Ed, katanya kamu itu mau berangkat jam 7. Ibu ini sudah tutup loh bengkelnya. Nggak ada yang jaga di depan." Terus Edi jawab, "Oh iya Bu Pri, ini tadi masih benerin gas LPG. Ini mau berangkat kok Bu Pri." Terus Bu Pri ini belum juga beranjak dari situ. Bu Pri ini ngomong sesuatu. Dia ngomong ke Edi, Ed, tadi itu pas Bu Pri nutup bengkel, Bu Pri itu kok sempat lihat di dalam mobil itu kok kayak ada cewek ya duduk di bangku tengah." Nah, di situ Bu Pri mengungkapkan beliau merinding ketika melihat ada perempuan di dalam mobil. Nah, pas Bu Pri ngomong seperti ini, kebetulan juga istrinya Edi ini juga dengar karena dia juga lagi ada di depan, lagi kemas-kemas. Akhirnya istri Edi pun juga ikut menemui Bu Pri. "Kenapa Bu Pri? Memangnya ada apa?" "Iya tadi itu loh Mbak, apa ibu ini salah lihat kok kayaknya ada cewek yang duduk di dalam mobil di jok tengah itu loh Mbak. Akhirnya ya ibu cepet-cepetan nutup bengkel terus masuk ke gang." Nah, dari situ Edi ini akhirnya coba mengalihkan pembicaraan. Dia bilang ke Bu Pri, "Bu Pri, mungkin Bu Pri salah lihat Bu." "Iya mungkin ya, namanya juga orang tua ya Ed. Ya wes kalau gitu ibu masuk dulu." "Oh ya Bu Pri, makasih Bu Pri." Istrinya Edi ini penasaran. "Mas, kenapa ya Mas kok Bu Pri ngomong kayak gitu? Emang mobil kantor itu sering kayak gitu ta Mas?" Ya di sini Edi jawab, "Ya enggak lah, enggak pernah ada yang gitu-gitu, wong mobil itu setiap hari dipakai." Nah setelah Edi ngomong ini ke istrinya, Edi ini jadi kepikiran. Dia akhirnya baru ingat, ini mobil kantor yang ini, yang dipakai oleh Edi ini memang baru saja ditukar.
Jadi perusahaan Edi ini memang sewa mobil tahunan. Dan untuk mobil yang dibawa Edi pada saat itu, ini memang baru sekitar 1 bulan ditukar oleh perusahaan. Di sini akhirnya Edi jadi mikir, karena dia sendiri juga nggak tahu sejarah mobil ini seperti apa. Kalau mobil yang lama, memang nggak pernah ada hal-hal yang aneh. Terus Edi jadi berpikir, mantesan kok tadi kayak ada bau melati yang wangi banget. Dan itu memang sudah dirasa ganjil oleh Edi. Edi sendiri belum ngeh, karena yang dipakai ini mobilnya sama serinya, warnanya pun juga sama seperti mobil yang sebelumnya. Dia baru ngeh ketika Bupri ngomong seperti itu. Nah, terus setelah itu dia abaikanlah pikiran-pikiran itu, dia tetap berpikir positif. Singkatnya, Edi pun mulai berangkat. Jadi Edi dan istri ini benar-benar berangkat sekitar jam 8-an malam lebih. Dan setelah semua teman-temannya ini dijemput, mereka pun memulai perjalanan. Nah, di perjalanan itu, nggak ada hal yang aneh dan ganjil. Semua berjalan normal. Dan sesampainya di daerah Sragen, mereka berhenti di sebuah tempat untuk makan dulu. Waktu itu sudah hampir subuh. Jadi mereka ini cari tempat makan sekalian sholat subuh di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar jam 10 pagi mereka tiba di area Prambanan. Dan di area Prambanan ini mereka berhenti lagi untuk makan. Selanjutnya sekitar jam 11 siang mereka gas lagi langsung masuk ke daerah Malioboro dan sekitarnya. Nah, sesampainya di daerah Malioboro mereka turun dan jalan-jalan. Di sisi lain Enda ini sudah menelpon saudaranya itu. Saudara Enda ini namanya Hani. Hani ini adalah anak dari Pak D-nya Enda. Hani adalah seorang laki-laki, dia sudah menikah dan sudah punya anak. Pada saat itu Hani ini tinggal bersama istri dan anaknya di daerah Bantul. Sedangkan rumah yang akan ditempati Edi dan teman-teman ini lokasinya ada di daerah Sleman. Enda sendiri sudah lama sekali nggak pernah berkunjung ke rumah Hani. Sekedar info bahwa Pak D dan juga budenya Enda, yang tidak lain adalah bapak dan ibunya Hani ini, beliau semua ini memang sudah lama meninggal. Mereka berdua tewas kecelakaan di daerah Cikampek pada saat perjalanan pulang dari Jakarta. Dan semenjak itulah rumah Pak D-nya Enda di Sleman ini nggak ada yang nempati. Terakhir kali Enda dan keluarga berkunjung ke Sleman pada saat Pak D dan budinya meninggal, itu di tahun 2009. Dan setelah itu Enda sudah nggak pernah lagi berkunjung ke sana, karena setiap tahun ketika Lebaran, Hani, istri dan anak-anaknya lah yang berkunjung ke Sidoarjo ke rumah keluarga Enda. Nah, singkatnya, ketika Enda menelpon Hani hari itu, Hani langsung menemui Enda di daerah Malioboro. Di situ mereka dikenalkan semua dengan Hani, dan menurut Edi, Hani ini orangnya asik. Dia gampang akrab dengan orang baru. Dan Hani ini kayaknya seneng banget ketika Enda dan teman-temannya mau nginep di rumah orang tuanya di Sleman. Tapi di situ Hani sempat menawarkan ke Edi dan teman-teman supaya mereka semua ini nginep di rumah mertua Hani yang ada di Bantul, karena rumahnya masih terawat. Hani di situ merasa nggak enak kalau mereka semua nginep di rumah yang ada di Sleman, karena rumahnya itu agak nggak terawat dan fasilitasnya juga kurang memadai. Karena memang rumah Sleman ini nggak pernah ditempati. Hani juga kalau pas ada waktu membersihkan rumah di Sleman bersama istrinya, itu pun nggak sering. Nah, selebihnya rumah itu kosong dan nggak ada yang merawat. Tapi ketika Hani mendapat kabar bahwa Enda dan teman-teman ini mau nginep di rumah yang ada di Sleman, Hani dan istri ini sudah membersihkan lebih dulu rumah yang ada di Sleman. Dan singkatnya, mereka pun sepakat untuk tetap nginep di rumah yang ada di Sleman, bukan di rumah mertua Hani yang ada di Bantul, karena mereka takut merepotkan keluarga dari mertuanya Hani. Dan sekitar jam 2 siang, Hani pamit dia lanjut kerja lagi, sementara Edi dan teman-teman lanjut jalan-jalan, mereka makan-makan sampai sore hari. Dan selanjutnya mereka ini akan janjian dengan Hani setelah Hani pulang kerja. Mereka akan bertemu di rumah yang ada di Sleman. Nah, sekitar jam setengah 7 atau sekitar jam 7 malam, setelah mereka sholat maghrib di suatu tempat, mereka langsung menuju ke alamat rumah orang tua Hani yang ada di Sleman. Ternyata rumah orang tua Hani ini harus memasuki sebuah pedesaan, melewati persawahan dan juga beberapa lahan kosong, dan suasananya di sana itu relatif sepi. Sekitar setengah jam perjalanan dari jalan raya itu sampailah mereka di sebuah rumah. Di situ ada rumah cukup besar. Rumahnya ini ditutup dengan pagar besi setinggi sekitar 2 meteran. Nah, rumah ini berdiri sendiri di situ. Dan di sebelah rumah itu adalah lahan kosong. Baru setelah lahan kosong itu ada rumah lagi. Dan persis di depan rumah orang tua Hani ini ada sebuah rumah. Rumah ini terlihat jauh lebih sederhana dari rumah orang tua Hani.
Nah, di rumah itu ada sebuah mobil kijang tua yang terparkir di teras rumahnya, dan ada pohon mangga yang ranting-ranting pohonnya itu sampai menjulang ke jalanan. Pertama kali mereka tiba di sana, itu suasananya sepi banget. Dan karena Hani ini belum sampai di situ, jadi mereka nunggu di dalam mobil, mesin mobil dibiarkan menyala dan juga AC tetap menyala. Ketika Enda mencoba menghubungi Hani, katanya Hani ini sudah masuk area sana, sebentar lagi dia akan sampai. Nah, pas mereka ini lagi menunggu Hani datang, tiba-tiba ada perempuan yang keluar dari rumah depan itu. Pas ketika perempuan ini keluar, mereka semua yang ada di dalam mobil itu langsung diem. Jadi mereka semua ini kayak nge-freeze beberapa saat ketika ngelihat perempuan ini. Jadi mohon maaf, perempuan yang keluar ini adalah seorang ODGJ. Usianya kira-kira sekitar 25 tahunan. Dia pakai daster yang seadanya, terus rambutnya itu dikepang dua. Terus dia ini tiba-tiba langsung naik ke pohon mangga yang ada di halaman rumahnya itu, sambil kakinya itu diongkang-ongkang. Nah, jadi di situ Edi dan yang lain yang ada di dalam mobil ini cuma bisa melihat dan nggak ada yang ngomong sama sekali. Nggak lama kemudian si perempuan ini semakin naik ke atas sampai melewati batas pagar rumah. Terus dia ini kemudian nunjuk-nunjuk ke arah mobil sambil dia ini teriak-teriak, jangan masuk, dilarang masuk, siapapun tidak boleh masuk ke rumah itu, sambil nunjuk ke arah rumahnya Hani. Nah, dia ini teriaknya tuh kenceng banget. Padahal ketika mereka semua ada di dalam mobil, ini semua kaca jendela ini posisinya dalam keadaan tertutup. Dan ada musik yang masih menyala. Tapi mungkin karena saking kencengnya suara perempuan itu, sampai-sampai mereka yang ada di dalam mobil ini terdengar jelas suara teriakan dari perempuan ini. Karena suaranya itu kenceng banget. Dan gak lama kemudian ada bapak-bapak yang keluar juga dari rumah itu. Diikuti juga sang nenek yang ikut keluar. Mereka semua nyuruh si anak perempuan ini turun. Hai, turun duk, turun duk. Sang bapak ini bilang, Janet, ayo turun nak, turun nak. Jangan di situ nak, nanti jatuh. Sementara mereka semua yang ada di dalam mobil ini masih terus terdiam. Mereka nggak bisa ngomong apapun. Sedangkan si perempuan ini yang akhirnya mereka tahu bahwa nama perempuan ini adalah Janet, dia ini terus ada di pohon itu. Dan nggak lama, kepangan rambutnya itu dilepas. Dibiarkan rambutnya itu terurai. Ternyata rambutnya ini panjang banget sampai seukuran pinggang. Dibiarkan terurai seperti itu. Terus setelahnya si perempuan ini ketawa. Dan ketawanya itu membuat semua yang ada di dalam mobil ini merinding. Ketawanya itu persis kayak kuntilanak. Jadi semua yang ada di dalam mobil ini langsung merinding. Sampai pada waktu itu Edi sempat ngelihat istrinya Muat ini megang erat tangannya Muat. Saking takutnya dia. Dan nggak lama setelah itu ada ibu-ibu juga yang keluar dari rumah tersebut. Beliau membawa pukulan rotan yang biasanya pukulan ini untuk membersihkan kasur. Akhirnya pukulan ini dipukulkan ke arah si perempuan tersebut. Langsunglah si perempuan itu nangis, dia teriak-teriak kayak anak kecil dan dia langsung turun dari pohon mangga tersebut. Dan lagi-lagi ketika si perempuan ini nangis, tangisannya pun itu membuat mereka semua yang ada di dalam mobil ini merinding. Karena tangisannya ini, itu persis kayak kuntilanak. Dan gak lama setelah itu akhirnya si perempuan ini pun masuk. Bersamaan dengan itu juga, Hani ini datang, dia mengendarai motornya, dia berhenti persis di depan rumahnya, dan langsung si Hani ini menyapa tuan rumah yang ada di depan rumahnya itu. Si Hani menyapa, Pak Ji, malam Pak Ji. Terus sang bapak-bapak, pemilik rumah itu membalas panggilan Hani. Oh, nggih Mas Hani, itu sudah ditunggu teman-temannya dari tadi. Oh iya Pak Ji, ini teman-teman mau nginep di sini. Mereka ini rombongan dari Jawa Timur. Oh, nggih Mas, monggo, monggo. Nah, mereka semua akhirnya yang ada di dalam mobil ini pun turun satu persatu, dan akhirnya disinilah mereka semua menyapa tetangga Hani ini. Waktu itu yang terlihat hanya bapaknya Hani dan juga neneknya yang belum masuk rumah. Dan ada hal lagi yang membuat mereka merinding. Pada saat yang sama, si perempuan ODGJ itu keluar lagi dari rumah. Dia langsung menyapa Edi. Dia sapa Edi, karena yang dilihat waktu itu adalah Edi. Mereka semua tahu kalau yang disapa ini adalah Edi. Dia menyapa Edi sambil wajahnya itu tersipu malu. Halo sayang, halo sayang. Dan gak lama si perempuan tadi ini dibawa lagi masuk oleh orang tuanya ke dalam rumah. Dan setelah mereka semua ada di dalam rumah Hani, barulah mereka ini bisa agak lega. Hani langsung membawa mereka semua masuk ke dalam sambil menunjukkan kamar untuk mereka semua. Untuk kamar cewek-cewek ini posisinya ada di kamar atas, dan untuk kamar laki-laki ada di bawah. Sedangkan untuk kamar Enda, istri dan juga anaknya, ini ada di bagian belakang dekat sekali dengan dapur.
Dan setelah barang-barang itu mereka masukkan ke kamar mereka masing-masing, mereka nimbrung di ruang tamu. Waktu itu Hani ini lagi cerita-cerita sama Enda di ruang tamu, Edi ikut menyusul nimbrung di sana. Nggak lama yang lain pun juga ikut nimbrung juga. Di situ awalnya mereka ini membicarakan perempuan ODGJ yang ada di depan rumah tadi. Kata Hani, perempuan itu namanya Yanti. Tapi dia ini selalu pengen minta dipanggil Janet. Dulu Yanti ini pernah punya tunangan dan sudah mau menikah sebenarnya. Tapi di tengah perjalanan, calon suami Yanti itu selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dan mulai sejak saat itu, Yanti ini jadi sering kali mengurung diri di kamar. Dan gak lama setelah itu, Yanti ini mengalami gangguan jiwa dan sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa saat. Dan sampai hari itu, seperti itulah keadaan Yanti. Setiap kali dia ngelihat cowok yang dilihat mirip calonnya, dia akan selalu memanggilnya sayang. Persis seperti yang terjadi dengan Edi. Nah, malam itu sekitar jam 9 malam, Hani pamit pulang ke rumah mertuanya. Di sini Hani nggak bisa ikut menemani tidur di rumah Sleman. Mereka pun memahami karena Hani ini punya keluarga. Dia ada keluarga yang harus ditemani di rumahnya. Malam itu Hani pulang, dan sebelum Hani pulang, Hani ini sempat pesan ke Enda dan Edi. Dia bilang, "Mas, nanti malam kalau misalnya ada suara perempuan yang manggil-manggil, atau ada suara perempuan nangis, ataupun suara perempuan ketawa, diabaikan aja ya mas, itu pasti suaranya Mbak Yanti. Tolong sampaikan ini juga ke mbak-mbak yang ada di kamar atas. Khawatirnya nanti mereka jadi takut mas." Nah di sini Edi dan Enda menjawab, "Oh ya, nanti aku sampaikan." Nah setelah itu Hani pun pulang. Gak lama setelah Hani pulang, mereka pun langsung masuk ke kamar masing-masing. Mereka semua kecapean. Edi sendiri waktu itu sudah nggak dengar lagi suara cewek-cewek yang ada di kamar atas. Mungkin waktu itu mereka juga sudah tidur juga. Dan gak lama kemudian Edi pun masuk kamar. Edi ini tidur di kamar bawah, satu kamar dengan Muat. Malam itu dilihat Edi, Muat sudah tidur lebih dulu. Sedangkan Edi waktu itu dia masih harus balas chat WA dari teman-temannya. Nah ketika Edi ini lagi membalas chat teman-temannya itu, disinilah Edi itu mendengar ada suara perempuan yang ketawa. Ketawanya itu cekikian, dan jujur waktu itu Edi ini langsung merinding. Karena suaranya itu jelas banget. Tapi nggak lama kemudian Edi langsung ingat. Dia ingat pesan Hani bahwa itu adalah suara Yanti. Akhirnya Edi diem. Dia langsung balas lagi chat teman-temannya. Dan nggak lama setelah itu Edi mendengar lagi ada suara perempuan yang nangis sesenggukan. Lagi-lagi suaranya itu jelas banget. Tapi Edi di sini menyadari bahwa ini adalah suaranya si Yanti, ODGJ yang ada di depan rumah Hani. Dia diam lagi, dia abaikan hal itu. Memang kalau dibayangkan, di tengah suasana malam yang sepi seperti itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan nangis, tentu siapapun yang mendengar pasti akan merinding. Nah untungnya, Edi dan teman-teman ini sudah tahu lebih dulu soal Yanti. Apalagi di situ Hani juga sudah ngasih tahu bahwa itu adalah perbuatan Yanti. Nah, nggak lama setelah itu Edi pun ditelepon oleh istrinya. Edi langsung jawab telepon dari istrinya itu. Si istrinya ini bilang, "Mas, kok aku dengar ada suara perempuan nangis ya dari kamarku. Ini aku sama istrinya Mas Muat ini nggak bisa tidur loh, dengar suara perempuan nangis ini." Ya di situ Edi dengan entengnya menjawab, "Oh itu suara Mbak Yanti yang perempuan ODGJ di depan rumah itu loh. Udah lanjut tidur lagi aja, nggak usah takut." Nah istrinya Edi di sini ini masih nggak percaya. "Lah Mas kok tahu kalau suaranya Mbak Yanti?" "Ya iya tadi itu Mas Hani sempat pesen. Tadi sebelum Mas Hani ini pulang, dia sampaikan hal ini. Katanya kalau ada dengar suara nangis atau suara perempuan ketawa, itu suaranya Mbak Yanti. Udahlah tidur lagi aja, itu suara Mbak Yanti kok." Nah setelah disampaikan hal ini oleh Edi, istrinya pun lanjut tidur. Nah setelah itu Edi pun meletakkan HP-nya, dia mulai memejamkan mata, dia berusaha tidur. Dan nggak sampai 5 menit, HP-nya bunyi lagi. Ternyata istrinya Edi ini telepon lagi. Kali itu istrinya Edi ini makin ketakutan. Itu kelihatan sekali dari nada bicaranya. Dia bilang ke Edi, "Mas, ini suara perempuan nangisnya itu makin kedengaran jelas loh. Aku sama istrinya Mas Muat ini takut banget." Nah Edi menjelaskan ke istrinya lagi, "Iya biarin aja, itu suaranya Mbak Yanti." Terus istrinya bilang, "Enggak mas, ini bukan suara Mbak ODGJ itu. Ini suaranya di depan pintu kamar." Barulah di sini Edi kaget. Terus Edi langsung keluar kamar. Dia lihat ke arah lantai 2, dia perhatikan arah tangga, dia perhatikan ke atas terus. Akhirnya Edi tutup telepon istrinya itu, dia mulai menaiki tangga. Nah, ketika Edi ini melangkahkan kaki,
Edi memang di situ sudah mulai mendengar memang ada suara tangisan perempuan dan itu suaranya berasal dari atas. Dan ini jelas-jelas suara tangisannya bukan dari arah rumah depan. Yang artinya bahwa yang nangis ini bukan Mbak Yanti. Suara tangisan perempuan itu benar-benar terdengar dari atas. Nah, dari situ semakin Edi mendekat ke arah kamar atas, kamar yang ditempati oleh istrinya dan juga istrinya Muat, sekilas waktu itu Edi sempat ngeliat persis di depan pintu kamar yang ditempati oleh istrinya itu, ada bayangan putih. Tapi yang dilihat Edi ini samar-samar. Nah, Edi ngeliat sosok ini tuh nggak lama. Jadi kayak semacam sekelebatan terus hilang. Akhirnya mulai diketuklah pintu kamar istrinya. Seketika itu juga istrinya Edi keluar dari kamar. Kelihatan banget dari wajahnya kalau istrinya Edi ini ketakutan banget. Begitupun juga dengan istrinya Muat. Dia juga ketakutan. Nah, akhirnya Edi menjelaskan ke istrinya dan juga istrinya Muat, kalau kalian takut, kalian pindah aja ke kamar bawah, biar aku sama Muat pindah ke ruang tamu, tidur di sofa. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tidur di kamar atas. Nah, di sini istrinya Edi bilang ke Edi, Mas, kalau nanti ada apa-apa, aku telepon lagi ya. Dan setelah mengiyakan istrinya itu, Edi pun turun lagi. Dia balik ke kamarnya lagi, mereka lanjut tidur lagi. Dan sekitar jam 1 dini hari, kamar Edi dan juga kamar Muat ini ada yang ngetuk. Awalnya yang buka pintu ini si Muat. Ternyata yang ngetuk pintu kamar itu adalah Enda. Nah, Enda ini kayak orang bingung. Dia kayak heran. Kelihatan banget kalau dia baru bangun tidur, Enda ini tanya ke Muat, tadi siapa yang rame di dapur? Nah, Muat sendiri posisinya waktu itu masih dalam kondisi ngantuk, dia sambil bingung juga jawabnya. Karena Muat itu nggak tahu apa-apa. Nggak lama kemudian Edi ikut dibangunkan. Ketika Edi bangun, Edi ditanya juga oleh Enda, tadi siapa yang berisik di dapur? Nah, Edi di sini juga nggak tahu apa-apa karena dia baru saja tidur. Jadi Edi juga nggak bisa jawab. Nah, ternyata Enda cerita yang dialami Enda ini, dia itu terdengar dari dalam kamarnya ketika Enda ini tidur. Dia mendengar ada suara berisik. Jadi kayak ada beberapa orang yang sengaja membunyikan peralatan dapur. Peralatan dapur ini difungsikan jadi alat musik. Dipukul-pukul dengan ritme-ritme tertentu. Jadi semacam kelotean, mirip-mirip suara orang yang membangunkan sahur. Tapi yang dipakai ini adalah peralatan dapur. Ada suara panci yang dipukul, suara wajan, rantang, dan lain-lain. Pokoknya waktu itu berisik banget. Sampai-sampai anaknya Enda ini kebangun. Dan karena kamar yang ditempati Enda dan keluarga ini ada di belakang, dekat banget dengan dapur, jadi suaranya itu memang terdengar jelas banget. Jadi disitulah Enda langsung keluar kamar, dia lihat ke arah dapur. Di dapur ternyata nggak ada siapa-siapa. Kondisi dapur itu dalam kondisi yang mati lampunya. Tapi di situ Enda lihat beberapa peralatan dapur ini bergeletakan di sana. Seolah-olah baru ada yang make dan nggak diberesin. Langsunglah dari situ Enda mengetuk kamar Muat dan Edi, membangunkan Muat dan Edi. Kejadiannya seperti itu. Dan setelah mereka mengalami peristiwa ini, Enda balik lagi ke kamarnya. Malam itu nggak ada jawaban dari peristiwa yang ada di dapur. Tapi mereka semua menyadari bahwa hal yang terjadi di dapur ini hal yang ganjil. Nggak mungkin itu kelakuan tikus atau hewan yang lain. Pasti ada hubungannya dengan makhluk halus. Singkatnya mereka pun melanjutkan tidur. Tapi nggak lama setelah itu, Muat akhirnya nggak bisa tidur. Dia membangunkan Edi. Si Muat bilang, dia cerita, dalam tidurnya Muat ini mimpi. Dan mimpinya itu aneh banget. Muat cerita, Muat ini mimpi tapi rasanya itu kayak berada di dalam rumah tersebut. Di situ Muat berada di ruang tamu. Terus Muat tiba-tiba mendengar ada orang yang lagi sibuk di dapur. Terus dia melihat ke arah dapur, ternyata ada seorang ibu-ibu. Usia ibu-ibu ini kira-kira sekitar 60 tahunan. Beliau ini lagi masak sesuatu di dapur. Gak lama setelah itu Muat mendengar ada suara bapak-bapak lagi batuk dari dalam kamar. Muat akhirnya jalan menuju ke arah kamar itu. Nah di situ Muat ngeliat ada sosok bapak-bapak yang usianya kurang lebih ya sekitar 60 tahunan. Beliau ini di dalam kamar itu lagi sakit. Beliau batuk-batuk terus. Dan kebetulan bapak tersebut menempati kamar yang pada saat itu digunakan oleh Muat dan Edi ini tidur. Nah selanjutnya di situ Muat mendengar ada suara perempuan yang merintih kesakitan. Pokoknya kesakitan banget lah suara perempuan ini. Akhirnya di situ Muat menuju ke arah perempuan yang merintih kesakitan tersebut. Suara perempuan yang merintih kesakitan ini berasal dari kamar atas. Muat pun naik ke atas. Di kamar atas itu, pintunya ini dalam posisi yang kebuka.
Nah, ternyata di dalam kamar itu ada seorang perempuan usianya sekitar 30 tahunan. Dia ini terbaring sakit di tempat tidur. Mu'adz sendiri nggak tahu pasti dia sakit apa. Yang jelas dia selalu mengerang kesakitan. Wajahnya itu pucat. Ketika Mu'adz ngelihat perempuan ini, dia itu merasa kasihan banget dengan perempuan ini. Karena kelihatan banget kalau perempuan ini menahan rasa sakitnya. Dan belum lama ketika Mu'adz memperhatikan sosok perempuan di kamar itu, tiba-tiba Mu'adz ini didorong oleh sesuatu. Jadi ada sosok besar tegap yang sekilas dilihat oleh Mu'adz. Akhirnya Mu'adz ini didorong sampai dia jatuh ke bawah. Dan setelah itulah Mu'adz kebangun. Nah, pada saat itu, dia akhirnya langsung membangunkan Edi dan menceritakan tentang mimpi yang dialaminya. Akhirnya Edi dan Mu'adz memutuskan untuk keluar dari kamar, mereka bikin kopi di dapur. Setelah kopi ini jadi, mereka ngopi di area depan sambil mereka ngerokok. Nah, waktu itu mereka sambil menghadap ke arah rumah Mbak Yanti. Tapi di situ rumah Mbak Yanti ini dalam keadaan sepi banget, gak ada aktivitas apapun. Itu terjadi sekitar jam 2:30-an. Dan pas mereka lagi santai di depan, tiba-tiba Mu'adz dan Edi ini mendengar lagi ada suara perempuan yang nangis. Dan suaranya itu berasal dari lantai atas, dari kamar istri mereka. Langsunglah pada saat itu juga mereka naik ke atas. Dan ketika mereka berada persis di depan kamar, pintu kamar diketuk. Edi dan Mu'adz membangunkan istri-istri mereka. Ada sekitar 2 menitan mereka ketuk pintu kamar tersebut. Terus nggak lama, gagang pintu ini sudah gerak. Anehnya, pintu kamar nggak kebuka. Bersamaan dengan itu, ada suara istri Edi yang kedengeran. Jadi dia ini bilang, "Mas, kok nggak bisa dibuka pintunya?" Nah, Edi pun bilang, "Ya udah, jangan ditahan, biar dibuka aja." Nah, Edi dan Mu'adz ini cuma saling pandang. Mereka juga bingung. Mereka bingung karena Edi dan Mu'adz ini sama sekali nggak memegang gagang pintu. Tapi di situ istrinya Mu'adz dan juga istrinya Edi ini terus menggedor-gedor pintu. Seolah-olah memang pintunya ini terkunci sendiri dari dalam. Nah, situasi itu terjadi cukup lama. Ada sekitar 10 menitan lebih. Akhirnya Edi pun turun ke bawah membangunkan Enda. Edi berpikir siapa tahu Enda ini mengerti permasalahannya. Mungkin ada kunci duplikat atau apa. Nah, Enda langsung bangun dan menuju ke atas. Dan ketika Enda ada di atas, Enda langsung berulang kali menggerakkan gagang pintu. Tapi tetap nggak berhasil. Pada akhirnya, Enda pun turun ke bawah mengambil beberapa peralatan. Tapi tetap nggak bisa cara ini digunakan. Edi pun telepon ke HP istrinya. Nah, di sini istrinya Edi bilang, nggak ada kunci yang nempel. Istrinya Edi dan istrinya Mu'adz ini di dalam kamar itu juga bingung sebenarnya. Karena mereka yakin, terakhir kalinya mereka ini sempat mengunci pintu kamar dan kunci itu masih nempel di gagang pintu. Tapi anehnya pada saat itu kunci sudah nggak ada lagi di sana. Jadi mereka benar-benar bingung. Mereka benar-benar terkunci di dalam kamar. Akhirnya di situ Enda bilang ke istrinya Edi dan juga istrinya Mu'adz, "Sudah ya, nunggu besok pagi aja. Sabar dulu kalian. Ini aku mau menghubungi Mas Hani. Siapa tahu Mas Hani ini punya kunci duplikatnya. Kalau telepon jam segini, aku ngerasa nggak enak sama Mas Hani. Karena Mas Hani ini kan tinggalnya sama mertua. Pasti Mas Hani juga lagi istirahat." Nah, singkatnya di situ istrinya Edi dan juga istrinya Mu'adz ini pun setuju. Dan pada saat itu Enda pun turun ke bawah ditemani Edi dan Mu'adz. Istri dan anaknya Enda ini masih tidur di dalam kamarnya. Nah, disinilah akhirnya mereka cerita-cerita. Di situ Enda juga bikin kopi, akhirnya mereka cerita. Mu'adz lah yang pertama kali cerita tentang mimpinya yang aneh kepada Enda. Di situ Edi juga cerita tentang gangguan suara tangisan perempuan yang dia dengar. Edi juga cerita bahwa istrinya dan juga istrinya Mu'adz ini mendengar suara tangisan perempuan dari atas. Yang jelas, suara tangisan perempuan itu bukanlah suara dari Mbak Yanti, perempuan ODGJ yang tinggal di rumah depan itu. Karena suara perempuan yang nangis itu, benar-benar suaranya ini berasal dari atas. Nah, nggak lama setelah itu Enda pun cerita. Jadi sebelum memutuskan untuk nginep di rumah Pak D dan Budenya itu, Enda ini sebenarnya sudah sempat dilarang oleh orang tuanya. Orang tua Enda ini nggak mau ada kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Dan terutama orang tua Enda ini nggak mau teman-teman Enda mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Enda pun melanjutkan ceritanya. Pak D dan Budenya ini punya 2 orang anak. Anak pertama namanya Mbak Tias dan anak kedua namanya Mas Hani. Mbak Tias ini pernah menikah. Tapi selama pernikahannya yang menginjak 3 tahun pernikahan, Mbak Tias ini belum juga dikaruniai keturunan.
Dan di luar itu semua, orang tua Mbak Tias baru mendengar kabar dari tetangganya yang tinggal di samping rumah Mbak Tias dan juga suaminya itu, bahwa suami Mbak Tias ini sering main tangan. Mbak Tias ini sering jadi korban KDRT suaminya. Tapi setiap kali hal ini dilaporkan ke warga, Mbak Tias selalu membela suaminya. Jadi setiap kali terjadi pemukulan atau kekerasan pada Mbak Tias, tetangga-tetangga itu mengetahui. Dan Mbak Tias setiap kali selalu membela suaminya. Sampai pada akhirnya tetangga-tetangga ini sudah malas untuk membela Mbak Tias. Nah, tetangga samping rumah Mbak Tias ini merasa kasihan dengan Mbak Tias. Akhirnya beliaulah yang menyampaikan hal ini ke orang tuanya Mbak Tias. Jadi semenjak menerima kabar tersebut, orang tua Mbak Tias langsung menyebut Mbak Tias untuk pulang. Nah, disitulah sempat terjadi perdebatan dan hampir terjadi pemukulan oleh suami Mbak Tias kepada orang tua Mbak Tias. Untungnya di situ warga langsung membereskan suami Mbak Tias dan pada akhirnya Mbak Tias pun bisa dilarikan langsung ke rumah sakit. Nah, ketika berada di rumah sakit, Mbak Tias ini menjalani pengobatan. Banyak luka memar yang dialami oleh Mbak Tias. Dan selama menikah, Mbak Tias ini ternyata selalu mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Bahkan beliau sampai sering terluka. Tapi Mbak Tias ini nggak pernah menyampaikan hal tersebut ke keluarganya. Nah, di satu sisi lain, Hani ketika mendengar kabar ini, hampir-hampir Hani ini mau membunuh suami Mbak Tias. Saking keselnya Hani. Tapi untungnya berulang kali dia dihalangi oleh orang tuanya dan juga saudara-saudaranya yang lain. Dan singkatnya, pada saat menjalani perawatan di rumah sakit itu, Mbak Tias ini ternyata nggak hanya mengalami sakit fisik, tapi juga sakit batinnya. Selain itu ada penyakit yang nggak bisa dijelaskan secara medis. Berulang kali, orang tua dari Mbak Tias ini selalu mendatangkan kenalan orang pintar. Dia didatangkan ke rumah sakit untuk mendeteksi sakitnya Mbak Tias. Tapi sampai hari itu belum bisa terdeteksi penyakit dari Mbak Tias. Dan sampai pada akhirnya, pihak rumah sakit menyerahkan kembali Mbak Tias ke keluarganya. Dan mulai sejak saat itulah Mbak Tias kemudian dirawat di rumahnya. Dia menempati kamar atas. Dan hari demi hari, Mbak Tias kemudian menjalani perawatan yang sangat dramatis di rumahnya. Setiap hari ini selalu ada kejadian yang gak masuk akal yang dialami oleh Mbak Tias. Mulai dari munculnya aroma-aroma bau terbakar di setiap malam, dan kemudian bau itu berganti menjadi bau-bauan wangi yang menyengat di seluruh rumah. Dan gak cuma itu, mereka semua yang ada di dalam rumah selalu mendengar suara berisik dari atas plafon dan juga dari belakang rumah. Pokoknya teror-teror ini terjadi terus-menerus. Dan pada saat bersamaan, pada diri Mbak Tias, dia itu selalu merasakan sakit yang sangat parah. Setiap kali Mbak Tias merasa kesakitan, dia selalu menahan rasa sakitnya itu. Tapi pihak keluarga ini nggak bisa berbuat banyak. Setiap hari, Hani selalu mencari pertolongan. Dia selalu mencari pengobatan kemana-mana. Dan nggak hanya sampai di situ, Mbak Tias ini masih terus dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Tapi tetap nggak ada hasil sama sekali. Pada akhirnya, Mbak Tias pun mengalami kesakitan yang luar biasa dan puncaknya, Mbak Tias mengembuskan nafas terakhirnya pada malam hari. Dan semenjak Mbak Tias meninggal, rumah itu jadi semakin sepi. Hani sendiri sudah lama tinggal di Bantul di rumah mertuanya itu. Dan kondisi rumah ini makin terlihat suram. Seringkali Pak D dan Budenya Enda ini nggak kerasan tinggal di rumah itu. Jadi menurut mereka, banyak kenangan yang nggak bisa mereka lupakan tentang Mbak Tias. Terutama ketika mereka berada di rumah tersebut. Ketika melihat kamar Mbak Tias, mereka sedih. Inilah yang membuat akhirnya Pak D dan Budenya Enda ini sering kali bepergian. Kadang beliau berdua itu mengunjungi saudara-saudara yang ada di Jawa Timur. Kadang juga mengunjungi saudara yang ada di Jakarta. Dan kalau mereka sudah berkunjung ke rumah saudaranya, mereka bisa berminggu-minggu tinggal di sana. Nah, suatu ketika Pak D dan Budenya Enda ini pergi berkunjung ke rumah saudaranya di daerah Meruya, Jakarta. Mereka di sana itu selama sekitar 3 mingguan. Dan setelah itu mereka pulang kembali ke Jogja. Nah, jadi ada kebiasaan dari Pak D-nya Enda ini. Setiap kali mereka bepergian, beliau itu selalu nyetir mobil sendiri. Padahal Mas Hani itu sering mengingatkan ke ayahnya supaya nggak perlu bawa mobil sendiri. Karena Mas Hani ini khawatir ayahnya ini sudah tua. Pandangannya pun juga sudah mulai berkurang, fisiknya juga sudah nggak fit seperti dulu lagi. Tapi ayahnya Hani ini selalu menolak. Kata beliau bilang kalau capek ya istirahat, sudah nggak usah khawatir. Akhirnya di situ Mas Hani ini nggak bisa melarang. Dan dalam perjalanan menuju ke Jogja dari Jakarta itu, sesampainya di daerah Cikampek,
Pak D dan Budenya Enda ini mengalami kecelakaan. Jadi tiba-tiba waktu itu ada truk besar yang mengalami remblong dan menabrak pengendara yang ada di sana. Jadi selain Pak D dan Budenya Enda, ada pengendara lainnya yang juga tewas di tempat pada kecelakaan itu. Dan semenjak kecelakaan itu, Hani ini jadi orang yang agak pemurung. Sempat pada waktu itu Hani nggak mau ke rumahnya yang ada di Sleman sekitar 2 tahunan. Karena di situ Hani masih selalu terbayang-bayang keluarganya. Dia selalu terbayang wajah ayahnya, wajah ibunya, dan terutama dia terbayang wajah Mbak Tias. Nah, kata Enda sendiri waktu itu, kemungkinan besarnya Mbak Tias ini sempat diguna-guna oleh keluarga mantan suaminya. Enda ini cukup tahu tentang keluarga dari mantan suami Mbak Tias, terutama ipar-ipar dari Mbak Tias. Memang ipar-ipar dari Mbak Tias ini orangnya itu serba klinik. Mereka semua selalu melibatkan dukun setiap ada hal apapun. Enda sempat mendapat cerita dari Hani. Jadi ketika Mbak Tias dan suami menikah, saudara-saudara dari pihak suami Mbak Tias ini meminta persyaratan yang agak nyeleneh. Nah, di situ keluarga dari pihak suami Mbak Tias ini sempat meminta persyaratan yang nyeleneh. Jadi mereka minta untuk menyembelih seekor kerbau, kemudian kepala kerbau itu harus ditanam di rumah yang akan ditempati Mbak Tias dan suami. Jadi sebelumnya, ayahnya Mbak Tias ini sudah menyiapkan rumah untuk Mbak Tias dan suami. Rumah ini dibeli dari uang pensiun ayahnya Mbak Tias. Nah, dengan persyaratan itu, orang tua Mbak Tias ini malu kalau harus menanam kepala kerbau di rumah yang akan ditempati Mbak Tias dan suami. Tentu, orang tua Mbak Tias ini malu dengan keluarga dan tentu malu dengan tetangga yang tinggal di sana. Akhirnya, supaya kepala kerbau itu tetap bisa ditanam di rumah tersebut, orang tua Mbak Tias ini pura-pura mau merenovasi rumah tersebut, supaya tetangga-tetangga yang ada di sebelah-sebelah itu nggak tahu hal itu. Dan akhirnya kepala kerbau ini pun berhasil ditanam di rumah tersebut. Dan sebenarnya hal ini sama sekali bertolak belakang dengan keluarga Mbak Tias dan juga keluarga Hani. Tapi orang tua Mbak Tias melakukan ini semua karena mereka sayang dengan Mbak Tias. Nah, mereka berpikir jangan sampai nantinya keluarga dari pihak suami Mbak Tias ini malah di kemudian hari membuli Mbak Tias. Dan lucunya adalah ketika Mbak Tias waktu itu dijemput keluarganya karena ketahuan jadi korban KDRT suaminya, suami Mbak Tias waktu itu minta supaya rumah itu tetap jadi hak milik suaminya. Nah, keluarga dari pihak laki-laki ini mati-matian mempertahankan rumah tersebut supaya rumah itu tetap jadi rumah mantan suami Mbak Tias. Nah, di sini mau bagaimanapun juga, dengan cara apapun juga, mau ditempuh dengan jalur hukum, ini pun sia-sia. Karena rumah itu dibeli dengan uang pensiunan dari ayah Mbak Tias. Atas namanya pun juga atas nama ayahnya Mbak Tias. Nah, waktu itu dengan mudahnya diminta begitu saja oleh keluarga mantan suami Mbak Tias. Ini yang aneh. Apalagi posisi suami Mbak Tias waktu itu jelas-jelas terbukti melakukan KDRT. Di situ dia malah minta rumah itu jadi miliknya. Jadi mulai semenjak saat itu, gangguan demi gangguan ini mulai dialami oleh keluarga Mbak Tias. Terutama dialami oleh Mbak Tias sendiri. Awalnya keluarga dari Mbak Tias ini gak percaya dengan guna-guna semacam itu. Tapi setelah Mbak Tias ini tersiksa sekian lama dan terbukti secara medis ini nggak bisa membuahkan hasil, mereka akhirnya percaya bahwa di situ Mbak Tias memang diguna-guna oleh pihak keluarga mantan suaminya. Dan hal ini jelas karena persoalan rumah tersebut. Dan setelah mendapat cerita ini, Edi, Muad, dan yang lainnya ini jadi paham persoalan tersebut. Dari situ mereka menyadari kenapa rumah ini masih berasa angkernya, masih berasa sekali aura mistisnya. Edi yakin pasti masih ada sosok pengganggu yang tinggal di situ. Dan hal inilah yang membuat siapapun yang tinggal di situ jadi merasa nggak nyaman. Muad di sini langsung nyeletuk soal mimpinya. Mimpinya ini benar-benar ada hubungannya dengan cerita Enda. Jadi seolah Muad itu melihat kembali peristiwa yang pernah terjadi di rumah tersebut. Muad juga menjelaskan tentang Mbak Yanti yang seolah-olah sudah tahu tentang rumah ini. Dari awal ketika mereka datang ke rumah tersebut, Mbak Yanti ini sudah teriak-teriak ke mereka. Jadi di situ mereka diteriakin, dilarang masuk, jangan masuk, siapapun nggak boleh masuk di situ. Seolah-olah Mbak Yanti ini tahu bahwa rumah tersebut banyak penunggunya, yang penunggu-penunggu ini siap untuk mengganggu mereka. Akhirnya sekitar jam 4:30 subuh, Hani menelpon Enda. Nah di situ Enda menjelaskan bahwa kamar atas yang ditempati istri Edi dan istri Muad itu terkunci dari dalam, dan kuncinya ini nggak tahu kemana. Terus di situ Hani bilang ada kunci duplikat, letaknya ada di laci bawah TV.
Nah, akhirnya Enda pun mengambil kunci tersebut, akhirnya kamar atas pun bisa dibuka. Tapi yang terjadi, istri Edi dan istri Muad, mereka ini nggak mau lagi tidur di rumah itu. Karena pada saat itu mereka trauma. Semalaman mereka mengalami kejadian yang nggak masuk akal. Mereka semua diganggu habis-habisan semalaman itu. Dari mulai suara tangisan perempuan sampai suara perempuan yang berisik di telinga mereka. Dan yang paling ngeri, ada sosok perempuan yang ikut tidur bersama istrinya Edi dan istrinya Muad di ranjang yang sama. Pokoknya pada saat itu mereka pengen keluar dari rumah itu. Nah, di sini Enda bisa memahami hal tersebut. Akhirnya mereka putuskan untuk mencari hotel hari itu juga. Enda kemudian menjelaskan ke Hani, supaya Hani nggak tersinggung. Enda bilang mereka mau lanjut ke Dieng. Jadi dari Dieng mereka akan langsung pulang ke Sidoarjo. Jadi hari itu Hani nggak bisa datang ke rumah, nggak bisa menemui mereka karena Hani waktu itu ada meeting dengan bosnya dari Jakarta. Jadi Hani waktu itu hanya ngobrol via telepon dengan Edi dan teman-teman yang lain. Di situ Hani minta maaf kalau dia nggak maksimal menjamu mereka semua. Di situ Edi juga menjelaskan mereka nggak ada masalah. Mereka malah berterima kasih karena Hani sudah menampung mereka semua di rumah Hani. Selanjutnya akhirnya mereka lanjut cari hotel. Dalam perjalanan menuju ke hotel itu, anaknya Enda ini cerita. Semalam dia itu merasa yang tidur di sampingnya ini bukan mamanya, bukan istrinya Enda, melainkan ada sosok perempuan lain. Nah, di waktu yang sama juga, istrinya Enda ini juga bilang kalau dia juga mengalami situasi yang aneh. Jadi dia merasa kayak nggak tidur sama Enda dan anaknya. Dia merasa kayak tidur di sebuah kamar yang gelap dan baunya itu bau obat-obatan. Mirip bau rumah sakit, tapi terlihat lebih gelap. Dan itulah yang dirasakan oleh istrinya Enda sampai pagi hari. Dan singkatnya mereka menghabiskan waktunya ke Jogja. Malam itu mereka tidur di hotel dan gak mengalami kejadian apapun. Setelah itu mereka kembali pulang ke Sidoarjo. Dan dari sinilah cerita Edi dibagikan di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.